belajar. Jadi terlebih dahulu sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa. Silakan ketua kelas 6, Muja dipimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Ibu Guru akan cek kehadirannya untuk kelas 6 dan kelas 4. Untuk kelas 6 ada temannya yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah masuk semua. Kemudian untuk kelas 4 ada temannya yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah untuk kelas 6 dan kelas 4 masuk semua ya hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bersama di kelas ini untuk dimaklumi oleh kelas 6. Jadi Guru bawa kelas 4 ke kelas kita untuk belajar karena kebetulan wali kelasnya sakit tidak bisa masuk hari ini. Tetapi walaupun demikian, kita akan belajar sesuai dengan mata pelajaran dan materinya masing-masing. Kelas 6 akan belajar matematika, kemudian kelas 4 akan belajar IPA. Kelas 6 akan belajar matematika ciri-ciri bangun ruang. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan demonstrasi kalian dapat memahami ciri-ciri bangun ruang. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok kalian dapat mengidentifikasi contoh benda-benda yang termasuk dalam bangun ruang yang sudah kita pelajari ciri-cirinya tersebut. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk yang kelas 6. Nah, untuk yang kelas 4, kalian akan belajar IPA yaitu siklus hidup hewan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui kegiatan mengamati, kalian dapat membedakan siklus hidup hewan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok juga, kalian dapat membuat skema siklus hidup hewan. Nah, jadi itulah materi dan pelajaran yang akan dipelajari baik untuk kelas 6 dan kelas 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semangat belajar hari ini dan hari ini kelas 6 dan kelas 4. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, jadi kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelas 6 menjadi 3 kelompok, nanti yang terdiri dari 4 orang setiap kelompok. Kemudian kelas 4 juga kita bagi jadi 3 kelompok ya, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan sekarang kelas 6 dan kelas 4 diatur kelompoknya dengan tertib ya. Ya, jadi terima kasih untuk kelas 6 dan kelas 4 sudah mengatur kelompoknya dengan tertib. Nah, sekarang silakan perhatikan dulu. Untuk kelas 4, sekarang Guru akan bagikan buku paket, kemudian dibuka halaman 67 sampai 69, kemudian kalian baca ya. Silakan dibuka halaman 67 sampai dengan 69, kemudian dibaca. Ya, silakan dibaca sama-sama.
kemudian ada sisi alas atau tutup dan sisi bawahnya. Sisi alas ya, yang ini sisi tutup. Jadi ada 3 sisi. Berapa rusuknya? 2. Ya, ini sisi rusuk lengkung. 1, 2. Kemudian punya titik sudut? Tidak. Jadi tabung ini tidak memiliki titik sudut. Yang selanjutnya ini apa namanya kemarin? Kerucut. Berapa sisinya? 2 ya. 1 sisi lengkung dan 1 sisi alas. Kemudian punya titik sudut? Ya, 1 titik sudut di puncaknya. Kemudian berapa rusuknya? 1, yaitu rusuk lengkung. Nah, yang terakhir ini namanya bola. Dia tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut, hanya sisinya ini semua. Nah, jadi itulah ciri-ciri bangun ruang. Kira-kira sampai di sini kelas 6 paham? Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian akan mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Tadi kan kita sudah bagi nih kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3. Ibu guru akan bagikan lembar kerjanya. Kalian silakan mengerjakannya. Kemudian nanti setelah selesai setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan untuk kelas 6 dikerjakan ya. Nanti kalau sudah selesai setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelas 4 sudah selesai membaca bukunya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar siklus hidup hewan. Jadi sebelum kita belajar siklus hidup, kita harus tahu dulu apa itu siklus hidup. Jadi siklus hidup hewan itu adalah pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Nah, di sini Ibu Guru sudah bawakan 2 contoh dari siklus hidup hewan. Ada yang tahu ini hewan apa ya? Iya, hewan apa? Anak-anak dan kecoa. Jadi siklus hidup ini disebut dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu ada 2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna berarti setiap tahapan dari tubuhnya itu sangat berbeda. Beda-beda dia. Tapi kalau dia metamorfosis tidak sempurna, setiap siklus hidupnya itu mirip-mirip. Nah, seperti yang ini misalnya kata. Nah, setiap siklus dari hidupnya ini kan beda-beda. Kira-kira dia sempurna atau tidak sempurna ini? Iya, betul, sempurna. Yang pertama itu nanti kata dewasa dia akan bertelur. Kemudian akan menjadi kecebong tanpa kaki. Dia belum punya kaki. Setelah beberapa minggu dia akan berubah menjadi kecebong dengan kaki dan akan menjadi kata muda dan kembali akan menjadi kata dewasa. Inilah siklus hidup dari kata. Selanjutnya ini hewan apa? Kecoa. Ini metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Iya, betul. Tidak sempurna karena setiap tahapan hidupnya itu sangat mirip. Sama rupanya. Pertama dia dari kecoa dewasa akan bertelur, menjadi nimfa 1 agak kecil dia, agak besar lagi, mirip atau enggak? Iya. Nimfa 2 baru dia akan menjadi kecoa dewasa. Ini sangat mirip dia setiap tahapan hidupnya, sehingga ini disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira sampai di sini kelas 4 paham enggak untuk siklus hidup hewan? Alhamdulillah. Kalau begitu kalian juga akan mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Guru akan bagikan, kemudian nanti dikerjakan. Setelah selesai setiap kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Silakan dikerjakan. Akan dikerjakan ya. Nah, untuk kelas 6 sudah selesai diskusinya? Sekarang selanjutnya kalian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibaca diskusinya. Kubus contohnya dadu, rubik, celengan, kubus televisi, kubus
Balok contohnya lemari meja, kotak tisu, corong air, topi caping. Bola contohnya kap lampu, bola sepak, bola basket, bola plastik, kelereng. Iya, jadi itu dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi alhamdulillah tadi di kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasilnya dan semua sudah mengidentifikasi, menyebutkan contoh-contoh benda dari bangun ruang yang sudah kita pelajari. Ya, luar biasa, semuanya sudah bisa mengamati benda-benda di sekitar kita ya. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tes formatif. Ibu guru akan bagikan soal, kemudian kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan tumpang di meja guru ya. Ya, silakan kerjakan. Kemudian untuk kelas 4 sudah selesai diskusinya? Ya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca diskusinya kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok. Daur hidup hewan. Nama hewan kupu-kupu. Cara berkembang biak bertelur. Skema daur hidup: telur, larva atau ular, pupa atau kepompong kupu-kupu. Penjelasan tentang daur hidup. Siklus hidup kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Terjadi mulai dari telur berubah menjadi larva, kemudian kepompong dan akan menjadi kupu-kupu dewasa. Jenis daur hidup metamorfosis sempurna. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dilanjutkan pelajarannya. Ya, alhamdulillah tadi ke kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasilnya. Luar biasa, semuanya sudah bisa membuat skema siklus hidup makhluk hidup ya, yaitu hewan. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tes formatif juga. Ibu guru akan bagikan soal, kemudian kalian akan kerjakan. Jika sudah selesai nanti dikumpulkan ke meja guru ya. Ya, silakan dikerjakan, diperhatikan soalnya baik-baik. Ya, jadi alhamdulillah untuk kelas 6 dan kelas 4 tadi sudah ibu guru periksa tes formatifnya. Alhamdulillah semua hasilnya ada ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar untuk kelas 6. Tadi kita sudah belajar apa kelas 6? Iya, bangun ruang. Ada 3 poin penting yang harus kita pahami sebelum kita mengidentifikasi ciri-ciri bangun ruang. Apa saja tadi itu harus kita tahu sih? Sisi. Kemudian dan yang ketiga kemudian untuk kelas 4 masih ingat yang ibu sampaikan tadi kita sudah belajar siklus hidup hewan. Tadi yang sudah kita amati siklus hidup apa tadi? Kata dan jadi alhamdulillah untuk kelas 6 dan kelas 4 sudah bisa memahami materi yang ibu guru sampaikan. Adapun kesimpulan pembelajarannya untuk kelas 6, jadi untuk kita tahu ciri-ciri dari bangun ruang, kita harus paham dulu 3 poin penting. Yang pertama itu sisi, tusuk, dan titik sudut. Kemudian adapun kesimpulan pembelajarannya untuk kelas 4, jadi siklus hidup hewan itu adalah pertumbuhan dari kecil hingga dewasanya. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk kelas 6 kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana cara kita mencari volume, luas, dan lain sebagainya dari bangun ruang. Dan untuk kelas 4 kita akan belajar lebih jauh lagi nanti siklus hidup hewan yang lainnya ya. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas 4 Zaki dipimpin temannya berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas 4.